Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, teman-teman 8 Wahsy, kita membaca doa agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kita untuk memahami pembelajaran kali ini, dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya dalam proses belajar kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang satu pembahasan dalam bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, di sini ada sebuah konsep nih mengenai definisi dari teks eksplanasi. Yang pertama, yaitu adalah teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan. Teks yang menjelaskan apa? Kita lihat ke lingkaran yang kedua, yaitu tentang proses terjadinya atau proses terbentuknya sebuah fenomena yang terjadi. Fenomena atau peristiwa itu seperti apa sih? Fenomena apa sih? Fenomena peristiwa apa sih yang dijelaskan dalam teks ini? Kita masuk ke lingkaran yang ketiga, yaitu adalah sebuah fenomena alam. Contohnya seperti banjir yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan, atau gempa bumi yang terjadi di Sulawesi. Itu contohnya adalah fenomena alam. Yang kedua ada fenomena budaya. Oke, fenomena budaya itu seperti misalnya kita melihat setelah COVID menyerang Indonesia gitu ya, kita memiliki budaya yang baru, atau kita mulai terbiasa dengan budaya yang baru. Contohnya apa? Kita sering menggunakan masker. Ya, berbudaya masker, berbudaya untuk seperti menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan sekitar lingkungan sekitar kita. Yang ketiga adalah fenomena sosial. Fenomena sosial itu seperti apa? Contohnya yang sekarang saja terjadi, teman-teman, yaitu bagaimana banyaknya angka pengangguran. Nah, kemudian kita bisa melihat dari 3 fenomena tadi, sebenarnya itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi sekarang, itu disebabkan karena peristiwa sebelumnya. Sehingga nggak ada tuh yang namanya terjadi tiba-tiba, no, itu tidak akan pernah. Jadi peristiwa itu terjadi dikarenakan sebuah sebab, kemudian akan memberikan dampak kepada masa yang akan datang. Nah, semua yang Allah ciptakan adalah saling berkaitan, tidak berdiri sendiri. Sehingga tidak ada tuh yang namanya pemisahan-pemisahan antara kesehatan ya udah lurus aja program kesehatan, padahal ketika kita berbicara program kesehatan maka akan berpengaruh dengan program pendidikan, dengan program ekonomi, dengan program sosial dan lain-lainnya. Jadi sebuah peristiwa itu pasti berdampak sama faktor-faktor yang lain. Di sini Ibu kasih gambaran bahwa peristiwa yang terjadi sekarang itu pasti karena sebuah sebab di masa lalu, disebabkan sama peristiwa masa sebelumnya gitu, sampai akhirnya yang terjadi lalu itu berdampak hari ini, dan yang berdampak hari ini, yang terjadi hari ini itu akan memberikan dampak di masa depan. Ini selaras dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, di sini Allah sudah menyebutkan bahwa perkara sebab akibat itu memang ada, memang jelas gitu. Ketika kerusakan terjadi di bumi ini, Allah sudah bilang bahwa ini karena ulah tangan manusia. Tuh. Pun dengan apa yang kita lakukan di dunia, ini akan memberikan dampak kepada kehidupan di akhirat kita. Nah, kita kembali ke teks eksplanasi, itu ada ciri-cirinya, teman-teman. Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama adalah memuat informasi berdasarkan fakta, atau kita sebutnya faktual. Contohnya yang tadi ya, yang sudah Ibu sampaikan, data fenomena-fenomena yang Ibu sampaikan tadi adalah sesuatu yang fakta dan baru terjadi gitu ya. Kayak misalnya banjir yang baru terjadi, gempa bumi, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu adalah berisi informasi yang bersifat keilmuan atau sains. Mengapa? Nah, makanya tadi di dalam teks eksplanasi itu nanti akan ada penjelasan sebab dan akibat. Disitulah
sebab akibat itu akan memunculkan informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Nah, itu adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Selain ciri-cirinya, kita juga akan belajar bagaimana sih struktur dari teks eksplanasi itu. Nah, ada 3 juga teman-teman. Yang pertama, struktur yang pertama itu dia pernyataannya umum, atau kita sebutnya sebagai tesis. Maksudnya apa sih? Yaitu berisi tentang penjelasan umum sebuah fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena atau penjelasannya. Kemudian struktur teks eksplanasi yang kedua yaitu adalah deret penjelas atau argumentasi. Berisi tentang penjelasan proses terjadinya sebuah peristiwa atau terciptanya dan bisa terdiri dari 1 atau 2 paragraf. Dan disinilah disebutkan atau dideskripsikan, dijelaskan, dirincikan penyebabnya apa sih, akibatnya apa sih, dan apa yang bisa kita lakukan dari fenomena yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tentang interpretasi atau simpulan. Nah, di sini biasanya optional, bisa diisi ataupun tidak berupa kesimpulan. Nah, teks simpulan ini atau interpretasi ini yaitu teks penutup yang berisi pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan ataupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, itu adalah struktur teks eksplanasi. Gimana teman-teman? Paham kan? Insya Allah ya. Kita akan lebih paham kalau kita masuk ke contoh. Oke, sekarang kita lihat nih contohnya. Mengenai fenomena alam yang judulnya banjir di Banjar. Ya, kalau misalnya kita lagi belajar kemarin ya tentang slogan itu, ini judulnya cukup menarik. Banjir di Banjar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 3 baris, ada 3 paragraf, mohon maaf, ada 3 paragraf yang di sini sudah kita bisa baca. Di paragraf yang pertama, kalau kita lihat dari strukturnya, yaitu berupa, ya betul, itu adalah sebuah gambaran umumnya atau pernyataan umum yang disebut tesis. Kemudian yang kedua, nah di situ mulai tuh ada argumen atau berisi tentang penjelasan sebab akibat mengapa sih bisa terjadi banjir di Banjar atau Kalimantan. Di sini ada penyebab-penyebabnya, makanya bersifat keilmuan, sehingga di sini bisa dimasukkan argumen-argumen para ahli. Kalau di sini ahlinya teman-teman bisa melihat, yaitu adalah dari BNPB atau dari WALHI, Wahana Lingkungan Hidup, salah satu LSM atau NGO senior di Indonesia. Kemudian yang terakhir di situ ada simpulan tuh, simpulan berdasarkan dampak yang terjadi menimbulkan pertanyaan apa penyebabnya gitu. Makanya di sini kita bisa melihat apakah ini ada ciri-cirinya di dalam teks ini. Faktual nggak? Berdasarkan fakta nggak? Iya. Di sini ada data-data kayak misalnya waktu, tempat, kemudian siapa, jumlah datanya ada gitu datanya sehingga ada faktanya. Kemudian yang kedua ciri-cirinya tadi apa? Berisi informasi yang bersifat keilmuan. Nah, kalau misalnya kita melihat di baris yang kedua atau paragraf yang kedua, itu ada penjelasnya. Kenapa sih bisa terjadi? Oh, ternyata salah satu terjadinya yaitu karena teman-teman bisa melihat di sini. Oh, ternyata karena wilayah yang kita sangat banggakan ya, hutan-hutan Kalimantan yang sangat luar biasa karena berada di garis khatulistiwa itu mengalami deforestasi, mengalami yang namanya kerusakan lingkungan, mulai dari hutan yang tadinya heterogen atau beragam menjadi hutan sawit yang sangat kebablasan gitu pembukaan lahannya. Kemudian ada juga bekas tambang-tambang yang memang sudah ditinggalkan, itu tidak direklamasi gitu. Jadi memang itu sangat berpotensi untuk terjadinya banjir. Di situ ada data teman-teman yang bersifat sains. Kemudian terakhir itu adalah menjelaskan proses terjadinya fenomena alam. Nah, itu fenomena alam kalau tadi ya contohnya. Jadi di sini sudah ada nih ciri-cirinya, strukturnya sudah pas. Nah, teman-teman sudah paham ya kalau di sini. Kita coba cari fenomena-fenomena yang lain. Nah, coba teman-teman di situ ada salah satu gambar ya. Coba teman-teman cari tahu kira-kira penyebabnya apa ya.